Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winalda Ramadanti, NIM 2101011007 dari Prodi D3 TLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat resmi. Ada pengertian dari surat resmi, ciri-ciri, fungsi, jenis-jenis, bahasa yang baik, contoh, dan kesimpulan. Yang pertama, pengertian surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan formal atau resmi seperti instansi atau perusahaan, dinas maupun organisasi yang sifat komunikasinya formal. Isi dari surat resmi adalah menggunakan tata baku, efektif, dan jelas. Surat resmi bisa dijadikan bukti historis atau bukti kronologis pada saat yang dibutuhkan. Kemudian ada ciri-ciri surat resmi. Yang pertama, menggunakan kop surat, ada nomor surat, alamat surat, lampiran, perihal, tujuan, terdapat tanggal pembuatan surat, terdapat salam pembuka, isi penutup, salam penutup, menyertakan stempel dari lembaga resmi, tanda tangan dan nama penanggung jawab, tebusan, inisial. Kemudian ada fungsi dari surat resmi, yaitu sebagai sarana informasi atau pemberitahuan yang berkaitan dengan hal khusus disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya, sebagai bukti tertulis untuk dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagai alat pengingat bagi penerima surat, baik perorangan maupun instansi atau perusahaan, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan yang berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu, sebagai bukti historis atau bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian ada jenis-jenis surat resmi. Yang pertama yaitu surat permohonan, digunakan saat suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Kemudian ada surat keputusan, yaitu untuk menyampaikan keputusan dari atasannya berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Ada surat kuasa, penjelasan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari suatu pihak kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan. Kemudian surat perintah merupakan jenis surat resmi yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Surat pengantar merupakan jenis surat resmi yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian surat edaran. Surat edaran umumnya ditujukan kepada kalangan tertentu di mana isinya berupa pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Surat undangan biasanya digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk menghadiri acara tertentu. Dan yang terakhir ada surat pengantar, yaitu jenis surat resmi yang biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahasa surat yang baik. Yang pertama yaitu bahasa baku. Bahasa baku adalah yang diakui benar menurut kaidah yang sudah dilazimkan. Penggunaan bahasa baku dapat membawa seseorang yang dipandang sebagai lambang status sosial yang tinggi. Itulah sebabnya surat resmi harus menggunakan bahasa baku. Yang kedua yaitu ada bahasa efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi. Bahasa efektif adalah bahasa yang secara tepat dapat mencapai sasarannya. Bahasa efektif dapat dikenali dari pemakaian bahasa yang sedang, sederhana, wajar, sopan, dan menarik. Kemudian berikut ini adalah contoh dari surat resmi. Jadi kesimpulannya adalah surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, surat menyurat merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Surat juga salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak yang ditujukan dari pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik, sebab penilaian negatif terhadap surat akan dapat mempengaruhi pula penilaian negatif dalam organisasi. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.